Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan perihal tugas yang diberikan Bu Laili Indah Fatmawati minggu lalu, perihal menghitung nilai kuat geser dan parameter-parameter yang akan kita cari. Pertama-tama ini, kita akan perkenalkan nama-nama kelompok kita. Ada tiga, jumlahnya ada tiga, yaitu satu, saya sendiri Muhammad Aldinata Pradana, 143200038, yang nantinya akan menjelaskan tentang perhitungan understep nilai kuat gesernya. Yang kedua Yudhistira Ananto Putra 143200087, ini perihal soal nomor 2 nanti untuk Siti Indah, sama seperti saya, nomor 1 cuma dia bagian tanah Removaled. Oke, kita lanjut. Nah, di sini terdapat contoh yang diketahui dari soal tersebut yang diberikan oleh Bu Laili. Ini sudah tertera diameter cincin luas senilai 5,5 cm, diameter cincin dalam 5 cm, berat tanah basah sebesar 400 gram, kontainernya 36,91 gram, tinggi tanah padat 10 cm, diameter tanah padat 5 cm, luas penampang 19,625 cm persegi, berat tanah kering 350 gram. Nah, ini hasil percobaan di tanah understep. Tanah understep itu tanah yang tidak terganggu ya. Kecuali tanah Removaled ini tanahnya telah terbentuk. Jadi ini hasilnya. Nah, ini data percobaannya. Bahan-bahannya lah awal-awalnya ini setelah diuji mendapatkan nilai-nilai seperti ini. Di menit 000, di menit 0,5 menjadi deformasi 0,46 dengan beratnya 60 kg. Yang sini di menit ke-1 deformasinya 0,89, beratnya 92 dan seterusnya ini. Oke, kita lanjut untuk mempersingkat waktu. Nah, untuk perhitungan sendiri sebelum kita menghitung ke nilai-nilainya yang sudah terketahui tadi, kita harus ini rumus-rumusnya dulu dimengerti. Nah, sebelum itu untuk mencari regangan aksialnya di sini. Itu rumusnya yaitu perubahan panjang benda uji dibagi panjang benda semula dikali 100%. Ini inputnya persennya. Outputnya persenan, bentuk persen satuannya. Nah, untuk A ini luas penampung benda uji rata-rata, menghitungnya yaitu luas penampang semula dibagi dalam kurung 1 dikurangi aksial tadi, regangan aksial tadi, persenan tadi ya. Dan untuk ini rumus dari tegangan deviator sama dengan beban terbesarnya kilogram yang di per menit tadi dibagi A ini luas penampang benda uji rata-rata, hasil dari ini. Nah, CU ini kuat geser undrained, itu rumusnya GU dibagi 2. Apa itu GU? GU itu kuat tekan bebas dibagi 2. Nanti dipilih yang paling besar ya, dari sudah ketahui. Nah, ST sendiri ini derajat kepekaannya GU understood dibagi GU removed. Nah, untuk ini bentuk arsenan ini kata air water content itu rumusnya berat tanah basah dikurangi berat tanah kering dibagi berat tanah kering dikali 100%. Nah, ini kita masukkan saja dari yang sudah diketahui dari slide kedua tadi. Ini rumusnya untuk kadar air water content dalam bentuk persen, 100 gram dikurangi 350 gram dibagi 350 gram dikali 100%. Hasilnya 14,29%. Untuk menghitung luas penampang sendiri, rumusnya yaitu luas itu lingkaran PR kuadrat 3,14 kali 2,5 kali 2,5 yang berarti 19,625. Ini sudah diketahui sih di contoh soalnya. Kita lanjut. Nah, di sini sampel and step kita akan mencari regangannya, regangan aksialnya dengan seperti ini. Kita taruh 0,46 yang sudah di slide tadi nomor 2. Kita tinggal masang-masang aja di Excel lebih enak. Jadi tinggal main ngeling-ngeling gitu ya. Ini rumusnya regangan aksial tadi nggak lupa dong. Kita masukkan saja
0,646 mm bagi 100 mm dikali 100%, 0,46%. Selanjutnya juga per menit, di setiap per menit yang percobaan tadi di menit 0,5, menit 1, 2, 3, sama semua. Tinggal lanjutkan persenannya. Selanjutnya sudah diketahui ini kita akan menghitung luas penampang rata-ratanya. Nah, menurutkan persamaan 1,2 tadi yang di slide 3. Jadi tinggal masukin saja. Ini 19,625 cm dikurangi 1 dibagi 1 per min 0,46% yang ini. Di menit ke 1 juga sama saja luas penumpang caranya 19,625 dibagi 1 dikurangi 0,89 ini. Dan seterusnya sampai menit terakhir, menit ke-6. Selanjutnya kita akan menghitung tegangan deviator berdasarkan persamaan 1,3 yang di slide 3 tadi sudah diketahui semua, tinggal memasukkan saja. Tegangan deviator di menit 0,5 sama dengan 60 kg beban yang di menit ini dibagi 19,7159692 yang ini luas penampang rata-ratanya. Hasilnya ini di menit ke 1 juga tegangan deviatornya sama aja, tinggal melanjutkan saja. Di ini seterusnya. Nah, dari ini kita pilih yang terbesar. Jadi dia merupakan GU understat. Ya, kita lanjut. Itu undisturbed. Maaf kalau salah ngomong. Nah, di sini sudah diketahui toh GU undisturbed-nya. Nah, tinggal rumusnya untuk mencari GU undisturbed, rumusnya GU tadi yang ini yang terbesar tadi dari hitungan yang di slide sebelumnya. Itu dibagi 2, hasilnya 3,93376 kg cm persegi. Jadi kita buat grafiknya di Excel ini lebih mudah ya. Ini ada regangan di sumbu X, tegangan di sumbu Y. Tahap yang dipilih yang paling besar, yang di Windows dapat tadi 7,82 7,8262752 kg per cm. Oke, ini untuk selanjutnya untuk tanah remote nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Siti Indasya. Ini sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, ada tipu, ada ketidakjelasan dalam berkata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Indasya, saya NBI 1432000093. Baik, saya di sini akan menjelaskan untuk penyelesaian sampel remolded. Seperti yang diketahui, sebenarnya sampel remolded ini hampir sama untuk penyelesaiannya dengan sampel undisturbed. Jadi langkah pertamanya kita mencari regangan aksial ya, menghitung regangan aksial. Gimana sih caranya? Jadi perubahan regangan benda uji dibagi dengan panjang benda uji semula, lalu dikali 100%. Selanjutnya kita menghitung luas penampang benda uji rata-rata, yaitu dengan cara luas penampang benda uji semula dibagi 1 lalu dikurangi regangan aksial, itu seperti ini. Oke, selanjutnya kita mencari tegangan deviator. Gimana sih cara mencarinya? Yaitu didapat dari beban terbesar lalu dibagi dengan luas penampang benda uji rata-rata tadi. Sudah selesai. Lalu kita kan udah mengetahui QU undisturbed dengan QU remolded. Nanti di akhir-akhir nanti kita bakalan mengetahui derajat kepekaannya itu sendiri dengan cara membandingkan QU undisturbed dengan QU remolded. Nah, sampai di sini kita menghasilkan berupa grafik dari sampel keduanya itu tadi, tapi kita kan membahas dari sampel remolded sendiri. Kita menghasilkan grafik di mana tegangan di sumbu X dan regangan di sumbu Y begitu.
sudah diketahui, lalu kita langsung ke analisis dan kesimpulannya. Jadi tabel ini adalah hasil dari pengujian QU understroke dengan QU Ramadan. Jadi perbandingannya untuk QU understroke sendiri di sini udah lebih besar ya daripada QU Ramadannya sendiri. Itu. Nah, ini di sini dijelaskan kan, maka derajat kepekaannya seperti yang saya bilang tadi, jika sudah ketemu nilainya, nanti kita bisa melihat untuk derajat kepekaannya sendiri dengan cara gimana sih? Jadi dengan cara perbandingan dari QU understroke dengan QU Ramadan. Jadi 7,826 sekian kilogram per sentimeter persegi dibanding atau dibagi dengan QU Ramadan 1,601 sekian kilogram per sentimeter persegi. Jadi ketemu hasilnya 4,887 gitu. Nah, kesimpulannya analisisnya dari uji tekan bebas yang tadi didapat parameter QU dan CU. Nilai QU dari sampel tanah understroke adalah nilai tegangan maksimum yang menyebabkan keruntuhan pada tanah. Ya, tadi grafiknya 1,1 tadi sebesar 7,8 yang understroke. Untuk yang remoldednya 1,6, jadi lebih besar understroke ya. Hubungan antara QU dan konsisten tanah adalah menunjukkan klasifikasi tanah berdasarkan sifat fisiknya. Jadi hasil dari percobaan telah yang dilakukan tadi, tanah yang digunakan tergolong jenis lempung begitu, dengan kesensitifan yang rendah. Nah, di mana apabila terjadi kerusakan pada tanah tersebut, perubahannya kuat tekan dan gesernya tidak begitu besar gitu. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, untuk kekuatan understroke dari sampel tanah sebesar 7,8 lebih besar ya dari tanah remolded sebesar 1,6. Kesimpulannya lagi, untuk tanah yang struktur sudah terganggu atau rusak akan mengalami penurunan kekuatan. Dengan derajat kejenuhan yang didapat dari tanah understroke maupun tanah remolded sebesar 4,88794 kg per cm persegi. Halo, selamat siang. Saya Yudhistira Ananta Putra, NPI 143200087. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya tentang unconfined compressive strength test. Di sini saya akan menjelaskan tentang direct shear test atau uji geser langsung. Jadi di sini ada data percobaan hasil uji geser langsung suatu contoh tanah lempung berpasir berbentuk silinder diketahui. Diameter contoh tanah sama dengan 50 mm, tebal contoh tanah sama dengan 25 mm. Maka tentukanlah nilai-nilai parameter kuat geser tanah tersebut dari data berikut ini. Jadi di sini ada 4 sampel ya, 4 kali percobaan. Beban normalnya sekian Newton, beban geser saat runtuh sekian Newton, beban geser residunya sekian Newton. Jadi untuk perhitungannya, untuk menghitung tegangan geser rumusnya yaitu F per A. F ini adalah beban geser, ini A adalah luas penambang benda uji. Jadi untuk penambang benda uji ini dihitung luasnya, satuannya yaitu meter persegi. Sedangkan untuk tegangan normal sama, rumusnya yaitu N per A. N adalah beban normal ini, A adalah luas penambang benda uji. Jadi pertama kita harus menghitung luas penambang benda ujinya terlebih dahulu. Jadi luasnya yaitu pi kali r kuadrat sama dengan sekian 19,625 cm persegi. Kita konversi menjadi meter persegi terlebih dahulu, sama dengan 0,625
00196 meter persegi. Oke, selanjutnya hanya menghitung tegangan normal berdasarkan persamaan sebelumnya. Jadi menghitung tegangan normal yaitu N kali N per A, ya, beban normal dibagi luas penampang. Untuk tegangan normal di sampel 1, N-nya adalah 100 Newton, A-nya adalah 0,00196 meter persegi dikali 10 pangkat min 3 ini atau 0,001 adalah koefisien untuk merubah Newton menjadi kilonewton. Jadi satuannya adalah kilonewton per meter persegi atau kPa, kilopascal. Tinggal dihitung hasilnya 51,02 kilonewton per meter persegi untuk sampel 2, 3, 4. Caranya yang digunakan sama. Setelah menghitung tegangan normal, kita menghitung tegangan geser saat runtuh menggunakan rumus yang sebelumnya tadi. Tegangan geser sama dengan beban geser dibagi luas penampang benda uji. Beban gesernya adalah 100 Newton, luas penampangnya adalah 0,0696 meter persegi dikali 10 pangkat min 3 atau 0,001, konversi dari Newton ke kilonewton sama dengan 51,02 kilonewton per meter persegi. Untuk sampel 2, 3, 4 caranya sama, kita hitung. Selanjutnya adalah menghitung tegangan geser residu. Rumusnya sama dengan menghitung tegangan geser saat runtuh. Karena sama-sama tegangan geser, maka sama dengan tegangan geser residu dibagi luas penampang benda uji dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 17,86 kN per meter persegi atau kPa, kilopascal. Setelah menghitung untuk sampel kedua, ketiga, dan keempat, dari hasil perhitungan ini kita bikin tabel. Tabel data hasil perhitungan direct shear test. Jadi beban normalnya sekian, tegangan normalnya sekian kilonewton per meter persegi. Selanjutnya untuk tegangan geser runtuh dan tegangan geser residu. Untuk kita bikin grafik untuk membandingkan antara hubungan tegangan normal dengan tegangan geser. Selanjutnya, ini adalah grafiknya dari data sebelumnya, grafik direct shear test. Jadi ini grafik hubungan antara tegangan normal dengan tegangan geser. Untuk yang warna biru ini adalah tegangan geser runtuh, dan yang warna orange ini adalah tegangan geser residu. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata pada kelompok kami, saya mewakilkan mohon maaf. Selamat siang.